Semangat pagi Indonesia. Berjumpa lagi kita di Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners, selamat menikmati. Di video kali ini kita akan membahas terkait Merdeka Finance. Ini tema-tema yang sangat menarik ini. Bagaimana kita bisa merdeka dari sisi finance. Nah, kalau kita bicara tentang merdeka, sebagai kelanjutan video sebelumnya terkait pembahasan emiten yang berada di bidang pertambangan mineral khususnya emas, di sini ada namanya emiten bernama Merdeka Group. Sangat menarik. Sesuai dengan namanya, nama grupnya Merdeka Copper Gold. Wah, ini cukup banyak komoditi. Copper, gold. Biasanya copper itu dan gold, masih ada lagi tuh mineral lainnya yang akan memberikan profit bagi perusahaan ini. Menarik. Seperti biasanya, Indonesian Mining Stock akan mengambil data yang dari sumber terpercaya dan valid. Nah, biasanya kita mengambil dari annual report atau quartal report atau presentasi yang disampaikan oleh emiten-emiten. Nah, dengan tema di 2020 Embracing a Stronger Future. Wah, strong. Kenapa ini diambil temanya? Ya, bisa jadi kemarin kita mengalami satu pandemi ya, sama halnya seperti emiten yang lain, kita harus tetap kuat, apalagi untuk masa depan. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangannya nih. Laporan keuangan Merdeka Group ini disampaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 nih. Pendapatannya dari 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, kenaikan hampir 110 juta, jadi 402 juta dolar. Lalu mengalami penurunan jadi 321,9 juta dolar. Bagaimana dengan EBITDA-nya? Nah, EBITDA-nya kalau kita lihat grafik batangnya ini ya mirip dengan pendapatannya ya. 2018 157,9 juta dolar. Di 2019 pun mengalami kenaikan ke 228,3 dan turun lagi ke 150,6 juta dolar. Nah, yang penting nih, yang menarik bagi para miners ataupun trader ataupun investor nih, profitnya berapa sih? Kalau 2018 profitnya Merdeka Copper Gold ini lumayan tinggi nih, 57,9 juta dolar. Lalu di 2019 naik lagi ke 69,3 juta dolar. Tapi di 2020 mengalami penurunan cukup signifikan ini, hampir 2 kalinya ya, 50% ya. Yaitu sebesar 28,9 juta dolar. Nah, kalau kita lihat dari sini ini udah menggambarkan kinerja Merdeka Copper Gold. Nah, kita akan lebih detail lagi membahas kenapa hal-hal ini terjadi nih dari segi pendapatan dan khususnya juga dari segi laba tahun berjalan di 2020. Oke, seperti gambar di sini juga ada 3 project dari Merdeka Copper and Gold ini. Itu yang pertama berada di Jawa, kedua berada di Sulawesi Utara, dan ketiga berada di ini lokasinya cukup jauh bagi para miners nih. Siapa yang pernah ke sana? Ayo, angkat tangan. Yaitu berada di Pulau Wetar. Pulau Wetar itu di mana? Nah, ini salah satu keuntungan bagi para miners nih yang suka berpetualang. Kalau mendapatkan perusahaan yang banyak site-nya, itu bisa sambil melakukan hobinya tuh, traveling dari Sumatera ke Jawa, Sulawesi, ke Pulau Wetar, bahkan ke Papua sana. Sangat-sangat menarik. Gratis lagi, dibayarin perusahaan. Selanjutnya, nah ini menarik nih, kita akan membahas lebih dalam terkait sumber daya mineral dan juga cadangan. Nah, di Merdeka Group ini ada 3 komoditi utama tadi, udah disampaikan. Ada emas, ada tembaga, dan perak. Nah, masing-masing wilayah operasional itu harus mencantumkan berapa sih cadangannya, berapa sih sumber dayanya. Agar apa? Agar investor lebih yakin untuk menanamkan investasinya. Ya, bayangkan kalau kita investasi dana yang sekian besar tapi tanpa tahu cadangannya berapa, kadarnya berapa banyak, terus juga target produksinya berapa. Nah, lalu bagaimana kita menghitung return dari investasi?
Jadi tanda tanya tuh. Jangan-jangan sampai jadi kasus seperti Brexit. Jangan sampai lah ya. Dan saya yakin Merdeka ini menggunakan CPI atau Competent Person yang sudah mendapatkan sertifikat. Nah, ini informasi tambahan lagi nih bagi para miners ataupun trader ataupun investor nih. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan yang namanya cadangan atau sumber daya mineral. Nah, itu udah diatur dalam kalau di Indonesia mungkin dalam undang-undang ya, ataupun turunannya ke peraturan pemerintah atau ke Kepmen. Dalam hal ini Kepmen ESDM sebagai kementerian yang menaungi dari pertambangan. Nah, kita kembali ke sumber daya. Sumber daya mineral emas. Nah, berdasarkan dari laporan annual report di tahun 2020, di sini kita lihat nih, wilayah operasionalnya ada tambang emas 7 Bukit. Nah, pasti udah pada paham nih para miners nih. Ini tempat favorit ini. Ini lokasinya di Pulau Jawa dengan roster yang cepat. Sangat menarik. Lalu ada di Wetar. Nah, tadi disampaikan salah nomor 2 tuh, gambar paling bawah itu posisinya di Wetar. Wetar pun ada terbagi 2 nih. Ada Barit dan ada FMS. Nah, kalau kita lihat ke arah kanan itu ada namanya Competent Person. Nah, Competent Person ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, tapi Indonesian Mining Stock enggak menyampaikan secara detail nih nama-nama Competent Person-nya. Tapi Indonesian Mining Stock yakin nih Competent Person yang udah ditunjuk merupakan yang benar-benar sudah tersertifikasi, baik itu secara nasional ataupun internasional. Karena apa? Karena sekali memberikan statement terkait sumber daya itu akan diakui oleh competent person lainnya, dan itu harus bisa diuji nanti jika diperlukan. Nah, sumber daya sendiri ada 3 nih, sumber daya terukur, sumber daya tertunjuk, sumber daya tereka. Nah, apa sih itu? Wah, kalau di sini jelasin cukup panjang nih, ini materi kuliah nih, 3 SKS nih. Oke, kita ambil simpelnya saja nih. Sumber daya terukur, kalau kita lihat dari volumenya dalam juta ton itu di tambang emas 7 Bukit itu sebanyak 27,2 juta. Sedangkan kadar emasnya sendiri itu 0,71 gram per ton. Nah, gram per ton ini maksudnya ada 0,71 gram emas di dalam 1 ton batu. Nah, itu maksudnya. Ini paham ya? Nah, sumber daya tertunjuk sendiri ada sebesar 86,6 juta, sedangkan kadar emasnya lebih rendah lagi nih, 0,34. Dan yang terakhir sumber daya tereka. Nah, sumber daya tereka ini jumlahnya lebih kecil ya dari sumber daya tertunjuk, 43,8 juta, dengan kadar emasnya lebih rendah lagi dibanding yang terukur dan tertunjuk, yaitu 0,29. Ini namanya sumber daya. Jadi kalau total sumber dayanya tinggal ditambahkan saja tuh, 27 tambah 86 tambah 43, dapat deh 157,7. Nah, kalau kadar emasnya sendiri gimana? Nah, ini biasanya pakai perhitungan geologi nih, model geologi. Nah, ini istilah baru lagi nih, model geologi. Ini udah mengarah ke teknis. Tapi yang disampaikan di sini sepertinya rata-rata kalau kita anggap ya. Tapi sebenarnya ini pakai model permodelan. Lalu ada in situ gold. Wah, in situ gold dalam satuan 1000 ons. Berapa banyak sih goldnya? Nah, kalau lihat dari sini itu sebanyak 1970.000 ons emas. Wah, banyak sekali tuh. Itu untuk di 7 Bukit. Kalau di Wetar sendiri terdapat 21.000 ons, sedangkan di Wetar itu 185 ons. Nah, komparasinya terhadap tahun 2019 itu bisa dilihat sebelah kanannya tuh tabelnya. Nah, kalau dari 7 Bukit ini in situ goldnya mengalami penurunan ya. Nah, begitu juga di Wetar Barite itu mengalami penurunan, dan di Wetar sendiri nah awalnya tidak ada, tapi di 2020 ada. Nah, pasti ada pengembangan nih, pengeboran atau eksplorasi lanjutan. Informasi baru lagi nih. Selanjutnya tadi wilayah operasional, sekarang wilayah proyek. Nah, wilayah proyek untuk tembaga. Proyek tembaga 7 Bukit. Nah, ini beda lagi nih istilahnya. Nah, kalau kita lihat di sini situ goldnya di 7 Bukit itu sebanyak 28.300. Nah, cukup banyak nih. Lalu di 2019 hampir sama tuh volumenya. Dan ada satu lagi wilayah proyek di Pani. Ini wilayah proyek adalah yang masih dalam masa project ya. Di wilayah Pani itu sendiri sumber dayanya sama dengan cadangannya. Sumber daya 2020 sama dengan 2019, berarti belum mengalami perubahan atau tidak ada eksplorasi lanjutan. Nah, setelah kita membahas terkait sumber daya, baru kita masuk ke cadangan. Nah, ini udah berulang kali disampaikan, sumber daya dan cadangan itu beda. Kalau sumber daya itu secara keseluruhan tuh, misalnya dalam satu blok
Tapi satu blok itu belum tentu semuanya bisa diambil, baik itu dari teknis, operasional, lingkungan, termasuk juga sisi finance ya. Jangan sampai kita menambang tapi rugi. Nah, jadi loss deh, song, dapat song. Nah, bagaimana dengan cadangannya? Nah, kalau di tambang emas 7 Bukit di PIT, ini kompeten persennya sengaja Indonesian Mining Stock tampilkan nih. Kalau kita lihat angka 1 saat itu menuju ke area yang bawah, kompeten persennya adalah Carl Smith dari PT Merdeka Mining Service. Jadi ini orang yang berkompeten untuk mengeluarkan laporan cadangan. Nah, dalam hal ini biji emas. Nah, kalau cadangan sendiri itu terbagi menjadi 2. Nah, kalau tadi sumber daya itu terbagi 3, sekarang cadangan terbagi menjadi 2. Apa sih bedanya? Cukup kompleks memang ditambang ini, nggak segampang yang dikira ya. Oke, kalau cadangan terbukti itu jumlahnya 15,2 dengan kadar emasnya wah sangat tinggi nih, 0,88 gram dalam 1 ton. Cukup tinggi. Sedangkan cadangan terkiranya itu sebanyak 16,5 dan kadar emasnya itu 0,47, lebih rendah dari cadangan terbuktinya. Lagi-lagi ini pemilahan ini berdasarkan dari ketentuan yang ada ya. Nah, itu diperoleh dari kompeten persennya tuh, punya mekanisme sendiri untuk menghitung ini. Lalu jumlah cadangannya sendiri secara keseluruhan, nah itu tinggal ditambah saja tuh, 15,2 ditambah 16,5, totalnya 31,7. Kadar emasnya ya mungkin ini average ya, tapi ini ya sekali lagi ini menggunakan model geologi dengan rumus yang cukup kompleks sebesar 0,7 gram per ton. Nah, kalau in situ-nya secara total itu 682.000 ons gitu untuk emasnya. Lalu persediaan tambang emas 7 Bukit. Nah, persediaan ini maksudnya udah ada di stockpile nih. Udah ada di stockpile itu berapa banyak sih? Nah, kalau kita ngeliat di sini sih secara total itu ada 20.000 ons ya. Jadi kalau kita lihat cadangan keseluruhan itu di wilayah 7 Bukit ini itu cadangannya sebanyak 702.000 ons emas. Kalau dikalikan dengan harga sekarang 1.780 dolar per ons ya, banyak. Hal yang sama kita terapkan juga tadi itu di emas. Sekarang Merdeka itu juga memiliki sumber daya berupa mineral tembaga. Nah, kalau tembaganya sendiri itu berada di Pulau Wetar. Itu kalau kita lihat sumber dayanya 163.000 ton, sedangkan untuk di tahun 2019 itu 289.000 ton. Nah, ini bisa jadi karena pengurangan karena kegiatan penggalian ataupun hasil produksi, atau tadi terjadinya perubahan model geologi sesuai aktualnya. Lalu di wilayah project itu ada di 7 Bukit nih. 7 Bukit rupanya sumber dayanya cukup besar nih, sekitar 8.753. Nah, ini belum ada perubahan karena masih statusnya wilayah project. Nah, ini untuk sumber daya mineral tembaga. Bagaimana dengan cadangannya? Nah, kalau cadangannya di sini Merdeka Copper Gold hanya menstate untuk wilayah di operasional nih, yaitu di Wetar. Di Wetar sendiri ada terbagi 2, yaitu in situ-nya, satu lagi itu persediaannya di stockpile. Secara total itu ada 108.000 ons untuk biji tembaga. Kalau proyeknya belum ada. Lalu kita masuk ke sumber daya mineral perak. Perak. Ini biasanya mineral ikutannya emas, tembaga, perak. Itu biasanya selalu ada. Atau sering ya. Oke, gimana terkait sumber daya mineral perak? Kalau di sini kita lihat itu ada di 2 lokasi. Di tambang emas 7 Bukit dengan sumber dayanya itu sekitar 77,8 juta ons. Lalu ada di Wetar Barit dan Wetar FMS. Barit sendiri totalnya 0,8 dan 6,7 di FMS. Jadi tahun 2020 itu keseluruhan untuk sumber daya perak itu 85,3 juta ons perak. Nah, sedikit berkurang dibanding tahun 2019. Lalu bagaimana dengan cadangannya? Nah, cadangannya di wilayah operasional di tambang emas 7 Bukit itu lumayan besar nih, 28.887 ons. Ya, 28.887.000 ons. Jadi ada ribunya lagi nih. Setelah 28.000 berarti 28 juta. Sedangkan di persediaannya di stockpile itu ada sebesar 463.000 ons untuk perak. Jadi secara keseluruhan cadangan di akhir tahun 2020 itu 29.300
52.000 ons. Ribunya dikali 2 nih, jadinya juta. Menarik. Nah, sesuai dengan Director Report, di sini disampaikan bahwasanya oleh Pak Tribubono dan wakilnya Pak Simon James Milroy, harga tembaga dan emas yang merupakan komoditas utama Merdeka meningkat tajam sepanjang tahun 2020. Alhasil, Merdeka menikmati laba bersih 28,9 juta di tengah masa sulit ini. Jadi emas dan tembaga ini merupakan komoditas utama Merdeka nih. Jadi bukan hanya emas ya, miners, ada juga tembaga serta perak. Nah, dari Presiden Komisarisnya Pak Edwin Suryajaya itu atas nama Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kinerja direksi yang sangat baik, tim manajemen eksekutif dan kepemimpinan semua anak perusahaan kami dalam kondisi yang sulit. Nah, ini sulitnya 2 kali nih. Dari direksinya katakan masa sulit, dari komisionernya pun menyampaikan bahwasanya kondisi 2020 adalah kondisi yang sulit. Merdeka masih mampu membuat kemajuan yang signifikan dalam proyek-proyek pengembangannya. Nah, jadi selama 2020 proyek pengembangannya terus berlanjut. Nah, kalau melihat itu berarti di 2021 saatnya panen nih. Bisa jadi tanda-tanda 2021 adalah masa-masa cuan. Mari kita lihat di laporan keuangan 2021 tentunya. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Siapa sih pemilik Merdeka Copper Gold ini? Karena sudah menjadi perusahaan publik, maka itu wajib disampaikan. Masyarakat memiliki saham lumayan besar nih, 48,42%. Lalu ada Pemda Kabupaten Banyuwangi. Nah, kenapa sih ada Pemda? Karena salah satu site-nya itu berada di Banyuwangi. Makanya di sini sepertinya Pemda mendapatkan 4,44% secara keseluruhan saham. Lalu ada Bapak Garibaldi Thohir, ini sebesar 8,2%. Lalu ada Saratoga Investama Sedaya, cukup besar 19,13%. Lalu ada Suwarna Arta Mandiri 6,33%, dan yang terakhir itu ada Mitra Daya Mustika 13,47%. Nah, kalau kita bicara bandar, bisa jadi nih sangat menarik karena di masyarakat itu beredarnya cukup banyak, 48,42%. Siapa tahu. Nah, sedangkan Merdeka Copper and Gold sendiri itu memiliki banyak anak usaha ini. Ada Bumi Sukses Indo, ada Merdeka Mining Service, ada Batu Tua Tembaga Raya, ada juga Pani Bersama Jaya, terus ada juga Batu Tua Pelita Investama. Yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Merdeka Copper Gold, sekitar 90-an% ya. Sangat menarik nih untuk sebagai fundamentalnya. Jadi para investor wajib tahu juga nih anak-anak usahanya apa saja sih yang dimiliki oleh Merdeka Copper and Gold. Nah, memasukin laporan keuangan nih. Nah, laporan keuangan di sini Merdeka Copper Gold menyampaikan 2 perbandingan ya, ataupun historical di 2019 ke 2020. Dimana disampaikan di depan tadi memang terjadi penurunan untuk pendapatan termasuk juga laba. Laba tahun berjalannya itu sebelumnya 69,3 juta dolar, itu cukup drastis turunnya 58,3% atau 28,9 juta. Nah, kenapa sih terjadi penurunan yang cukup signifikan? Nah, kita lihat hasil produksinya seperti apa 2019-2020. Meskipun harga komoditi naik, jika produksinya turun, ya bisa jadi turun juga dari segi pendapatan, kecuali memang harga komoditinya melampaui jauh atau produksi 2020 turunnya tidak terlalu signifikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ya, ada penambangan terbuka open pit. Ini biji tertambang dalam unitnya jutaan ton, memang cukup turun ya, 6,7 juta dari sebelumnya 7,4. Limbah tertambang juga turun 5,6, sebelumnya 8,4. Kadarnya pun mengalami penurunan nih, kadar emasnya cukup jauh ini ya, signifikan ya, 0,8 sebelumnya 1,18 gram per ton. Sedangkan kandungan logam emas secara berat itu 2019 itu hampir 280.000 ons, di 2020 itu 176.000 ons. Nah, itu untuk emas. Lalu kita lihat hasil produksi pelindiannya. Tadi hasil produksi tambangnya ini selanjutnya diolah. Kalau hasil olahannya crusher dan stack itu di 2020 cukup turun ya, 5,8 dari 7,4 juta ton. Kadar emasnya juga meningkat dari hasil yang tambang tadi ya, 0,82 menjadi 0,91. Tapi juga dari 2019 cukup turun juga ini, dari 1,9 gram per ton.
jadi 0,91. Nah, secara beratnya sendiri emas yang dihasilkan 2020 itu secara total 157.175 ons terhadap 223.042 ons. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah terkait koper ataupun tembaga ya. Nah, tembaga sendiri juga mengalami penurunan di 2020 dengan biji tertambang itu 0,5 dari 2,3, limbahnya juga turun. Kadar hasil tambangnya juga mengalami penurunan nih, 2,09 dari sebelumnya 2,82. Mohon maaf tadi kesal. Kandungan logam tembaganya sendiri secara tonase berat itu 10.215 ton. Cukup drastis ini turunnya ya, 5 kali lipat nih dari sebelumnya 66.000. Nah, kalau untuk produksi sendiri yang diolah di tahun 2020 itu 0,4 juta ton, di 2019 itu 1,9 juta. Sedangkan kadar emas yang tertumpuk nih, ini kadar emas yang tertumpuk. Tapi di sini copper grade. Satuannya grade ya, CU. CU itu apa ya? Kode ilmiahnya ya di kimia. Mengalami penurunan nih, 2,06 sebelumnya 2,85. Lalu untuk tembaga yang dihasilkan juga cukup signifikan, 3 kali turunnya ya, dari 16.000 menjadi 5.000. Nah, ini menjadi faktor tadi kenapa pendapatan usaha dan juga labanya Merdeka Group itu mengalami penurunan di tahun 2020. Tapi kalau kita melihat pesan dari Presiden Komisarisnya, bahwasanya di 2020 ini udah dilakukan semacam fondasi untuk di 2021 nih dari proyek-proyeknya. Nah, harapannya 2021 memberikan kejutan. Kita lihat nanti, menarik. Nah, terlepas dari produksi, laporan keuangan, cadangan, sumber daya, pemilik saham, nah, lagi-lagi Indonesian Mining Stock mengenalkan bahwasanya kegiatan pertambangan itu memiliki kewajiban sesuai dengan yang sudah diatur oleh undang-undang ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup, di mana Merdeka Copper and Gold dalam hal ini wajib melakukan yang namanya reklamasi ataupun rehabilitasi atau mine closure kalau itu tambangnya udah tutup. Nah, kalau kita lihat di sini ya tampak peran serta juga dari pekerja Merdeka Copper Gold, para miners yang ikut menanam nih. Lihat mbaknya menanam pohon tuh untuk masa depan. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup pun dilakukan oleh pertambangan emas, dalam hal ini Merdeka Copper and Gold. Nah, kalau kita lihat hasilnya di gambar sebelah kanan itu menunjukkan program rehabilitasi lahan di 7 Bukit tahun 2020. Selanjutnya sebelah kanannya udah menunjukkan hasil yang cukup bagus ya, udah hijau semua, kembali menjadi natural. Lalu di bawah juga dilakukan penanaman seperti halnya di atas, dilakukan cover crop. Cover crop ini sejenis tanaman tanaman awal seperti rumput lah kalau kita bicara. Rumput yang menutupin lahan biar nggak terjadi erosi. Lalu dilakukan setelah tertutup cover crop, dilakukan penanaman pohon nih sama mbaknya yang manis. Ya gitu, pekerjaan dari tambang nggak hanya nambang tapi juga dari sisi lingkungan juga wajib untuk dilindungi untuk generasi yang akan datang. Nah, tak sekedar juga terkait tanaman, fauna ataupun hewan juga dilakukan pengelolaan nih, pengamanan. Kalau kita lihat di sini ada beberapa fauna nih yang dilindungi di lokasi 7 Bukit. Ya, ada lutung Jawa, kucing kubuk. Nah, saya baru lihat juga nih kucing kubuk atau macan tutul ini ya. Mirip-mirip. Ada elang Jawa nih, elang Jawa ini kalau ininya kita sebutnya sebagai Garuda ya, burung Garuda. Dan ada juga rangkong badak. Wah, loncongnya cukup panjang, menarik. Ya, ini hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Biasanya perusahaan tambang akan menyerahkan ke badan terkait ya, ke pemerintah daerah biasanya, kalau enggak di pemerintah provinsi atau pusat. Jika memang menemukan hewan-hewan fauna seperti ini untuk tetap bisa dilindungi dan dilepas liarkan di tempatnya. Ya, itu juga salah satu bagian dari tanggung jawab perusahaan tambang, dalam hal ini Merdeka Copper and Gold. Setelah kita kupas, kita telisik apa sih yang menjadi fundamentalnya Merdeka Copper and Gold, apa sih yang menjadi bidang usahanya, apa sih menjadi komoditi utamanya, terus berapa sih cadangannya, sumber dayanya, lalu anak usahanya siapa saja, lokasi kerjanya di mana, terus pengelolaan lingkungannya juga seperti apa. Nah, itu merupakan fundamental yang wajib diketahui oleh investor nih, terutama investor dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sesuai tema Merdeka Finance, ini bukan hanya sekedar istilah, tapi ini ya kenyataan nih. Kita lihat saja nih, harga sahamnya di tahun 2017 itu 250 ya, perak.
Lalu seiring waktu 2018 masih di angka 400-500. Lalu di 2019 ngalamin kenaikan mungkin sekitar 600. Di 2020 sudah di angka 1000. Padahal tadi disampaikan produksinya menurun, juga dari segi laba juga menurun, tapi tetap saja ada laba. Yang menarik lagi di 2021, wow, dari 1.200 jadi 2.000. Ya nggak salah dengan tema kali ini, Merdeka Finance ya, bersama Merdeka Copper and Gold. Jika para miners membeli sahamnya di 2017, melakukan invest dari awal, pasti saat ini senyum sumringah. Cuan. Ya, terus bagaimana prospek ke depan? Nanti kita akan coba kupas lagi untuk laporan keuangannya di tahun 2021, Q1, Q2, Q3 yang akan rilis di bulan Oktober atau November. Kalau ngelihatnya sih, harga emas sekarang masih fluktuatif di angka 1.700, bahkan sempat 2.000. Jika ada gejolak lagi, ataupun satu sentimen yang baik, bisa menyentuh ke 2.500, pasti akan berimpact ke emiten saham emas secara keseluruhan. Tinggal dilihat produksinya seperti apa. Oke miners, untuk kali ini itu saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas waktunya. Kali ini cukup panjang materinya karena kita mengupas cukup dalam mengenai Merdeka Copper and Gold sesuai tema Merdeka Finansial. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk telisik Archie, emiten emas terakhir yang kita coba review untuk menambah informasi dan juga wawasan. Terima kasih miners. Kami ucapkan semangat pagi Indonesia, selamat bekerja dengan aman, dan salam